Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kelima. Kepada kita disuguhkan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seekor anak ikan emas mengibas-ibaskan ekornya kepada induknya sambil bertanya, Mak, kata manusia, Mak, air itu sangat penting dan sangat nikmat. Itu dikatakan oleh seorang anak gadis yang tadi kulihat di sebelah sana, Mak, mandi-mandi. Mak, boleh nggak, Mak, Mama tunjukkan sama aku air itu di mana ya, Mak? Mamanya menjawab, anakku, kau memang bijak, Nak. Tetapi agaknya perlu sedikit lebih bijak dan mengerti. Air itu ialah tempat di mana kamu hidup, di mana kita bisa mengibas-ngibaskan ekor kita, Nak. Loh, jadi air itu ini ya, Mak? Iya, begitulah, Nak. Seringkali kita tinggal di tempat indah dan kita tidak sadari itu. Saudara, saudari yang terkasih, manusia pun seringkali seperti anak ikan emas yang kecil itu. Maka manusia sering bertanya, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hidup? Kapankah aku bisa mengalami hidup? Dan apakah sebenarnya tujuan kehidupan? Injil Yohanes hari ini membawa kita kembali kepada masa hidup Yesus sebelum sengsaranya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan menyiapkan tempat bagi mereka di rumah Bapanya. Dan dia menjamin bahwa ke tempat ia pergi, para muridnya pun bisa mengikutinya. Tapi Thomas, salah satu rasulnya yang kelak tidak percaya akan kabar bahwa Yesus sudah bangkit, menantang Yesus dan bertanya, kalau kami tak tahu kemana engkau pergi, Yesus, bagaimana mungkin kami tahu jalan ke tempat itu? Maka untuk menjawab pertanyaan Thomas yang ingin tegas ini, Yesus menerangkan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan katanya, dengan mengenal dan mencintai Yesus, para murid mengenal dan mencintai Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita pun seringkali tidak sadar akan apa yang sedang kita lakukan setiap saat. Coba kita lihat pertanyaan ini. Kalau orang bertanya, kamu lagi ngapain sekarang? Jawaban yang tidak mungkin salah ialah, aku ini sedang hidup. Lalu, apakah tujuan hidup? Hanya satu tujuan hidup. Tujuan hidup ialah hidup itu sendiri. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan kita sangat istimewa karena punya iman akan Yesus. Yesus yang adalah kehidupan sendiri. Orang hidup adalah orang yang beriman akan kehidupan, dan Yesus adalah kehidupan. Maka orang yang beriman akan Yesus adalah sedang dan terus hidup. Inilah logika sederhana iman kita. Bukankah kita sangat istimewa? Yesus adalah kehidupan karena Allah Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa.
Kenyataan yang sungguh-sungguh nyata ini dijelaskan Yesus kepada Filipus yang meminta agar Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Filipus ini bagaikan anak ikan mas yang kecil dalam kisah tadi. Para murid tidak atau kurang menyadari bahwa siapa yang melihat Yesus telah melihat Bapa, karena Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Orang yang telah melihat Allah Bapa dalam diri Yesus pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Yesus. Dan Yesus katakan bahkan yang lebih dari itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berada di dalam Bapa dan Allah Bapa berada di dalam Yesus. Sebagaimana Allah memperkenalkan namanya kepada Musa, Aku adalah, Aku ada. Demikian juga Yesus mengatakan namanya kepada para murid, Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari kita lihat yang tiga ini. Yesus adalah jalan, yakni jalan cinta untuk mengalami kehidupan bersatu dengan Allah dalam diri Yesus. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Apa artinya? Yesus adalah Mesias yang dengan jalan cinta memberikan kehidupan kepada semua yang percaya kepadanya. Inilah kebenaran. Yesus adalah Kristus, Mesias. Dan yang ketiga, Yesus adalah kehidupan. Hanya dan hanya di dalam Yesus kita hidup. Yesus katakan, yang makan dagingku dan minum darahku akan mengalami hidup yang kekal. Dan orang yang percaya akan Yesus bersatu juga dengan Bapa. Bersatu dengan Bapa itu artinya hidup. Oleh karena itu, hidup itu ada saat ini. Saat kita beriman akan Yesus, saat iman, tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Orang selalu menginginkan agar orang lain seperti dirinya sendiri. Ini sesuatu yang normal. Yesus yang bersatu dengan Bapa pun ingin bersatu dengan para muridnya kapan dan di mana saja, agar melalui dia para murid bersatu juga dengan Allah Bapa. Relasi ini adalah relasi cinta yang menghidupkan. Relasi cinta adalah satu-satunya relasi yang benar karena menghidupkan kedua pihak yang terlibat dalam kegiatan mencinta. Cinta itu pasti tidak mengenal kebohongan yang seperti ini. Seorang pak guru tertidur di dalam kelas sepanjang pelajaran. Ketika dia tiba-tiba bangun, dia katakan, bubar, sekolah bubar. Tadi, maaf, aku tadi ada janji bertemu dengan Pangeran Charles. Inilah alasan pak guru kepada murid-murid. Oke, bubar, besok pagi sekolah masuk lagi dalam pelajaran yang sama dengan bapak guru yang sama. Tapi pada saat itu, satu orang anak yang memang nakal tapi pintar, tidur juga sepanjang pelajaran. Guru membiarkan sebentar, lalu tiba-tiba mendekat kepada yang kepok. Kamu macam-macam, berani-beranian kamu tidur ya? Kenapa kamu tidur? Si anak ini tenang-tenang saja. Pak, dalam mimpiku tadi, Pak, aku juga bertemu dengan Pangeran Charles, Pak. Hah? Kata guru. Baik. Kalau begitu apa kata Pangeran Charles kepada kau? Pangeran Charles bilang begini, Pak. Hei nak, kemarin aku tidak berjanji bertemu dengan Pak gurumu. Dia bohong. Pekerjaan cinta bukan pekerjaan bohong. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita orang beriman telah dipilih dalam Kristus menjadi kaum imam rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Perbuatan agung itu ialah hidup. Hidup kasih yang menghidupkan. Inilah pekerjaan Yesus yang dikehendaki Bapa, yakni menghidupkan semua di dalam cinta.
umat Kristen perdana memilih 7 orang diakon untuk melayani meja, sehingga ke-12 rasul bisa membaktikan diri sepenuhnya bagi doa dan pelayanan sabda. Perbuatan agung Allah mencakup semua segi kehidupan manusia, termasuk kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Oleh karena itu, sebagai penganut iman akan Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan, kita pun wajib saling menopang kehidupan dengan jalan mencintai satu sama lain, berbagi satu sama lain, saling meneguhkan dengan memakai sabda Tuhan, dan menggali kekuatan hidup lewat doa-doa kita, agar dalam kasih ini kita sanggup lembut dalam kehidupan. Dengan demikian, kita sungguh menjadi sebuah bangunan rohani yang mengerjakan pekerjaan Yesus, yakni cinta. Inilah persembahan yang harum bagi Allah. Amin.